Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video tentang Vicky Naki dan Dayana ya. Mumpung ada event Idul Adha, dan gue sekalian juga ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau misalnya gue ada salah-salah selama ini ya. Jadi langsung aja kita ke Instagramnya Vicky Naki ya. Di situ dia abis upload postingan kemarin ya tentang Idul Adha ya. Kita lihat aja langsung. Di sini ada captionnya, selamat hari raya Idul Adha ya guys, dia bilang gitu kan, love. Dan di atasnya lagi dia posting ada sapi di depannya ya. Kemungkinan udah dipotong ini sapinya, dan ini kemungkinan besar adalah hewan kurban dari Vicky Naki ya. Jadi kita tahu sendirilah Vicky Naki sekarang udah berkecukupan lah menurut saya. Udah banyak penghasilan yang dia dapatkan, dan tentunya dia menunaikan ibadah kurban ya di hari raya Idul Adha ya. Alhamdulillah dia bisa membeli seekor sapi mungkin atau lebih loh. Kita juga nggak tahu, soalnya nggak dikasih tahu dia, tapi cuma ada caption seekor sapi di situ ya. Mudah-mudahan sih lebih, dan tahun depan insya Allah akan lebih lagi seiring dengan rezekinya yang dia meningkat, dan tentu rasa bersyukurnya juga diucapkan dengan cara ibadah kurban gitu ya. Nggak hanya dalam ibadah kurban aja, mungkin di hari-hari yang lain juga untuk bersumbangsi kepada sesama gitu ya. Tentang Idul Adha ini ya, menurut saya apa ya, maknanya dalam sekali sebenarnya ya. Dimulai dari saat zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Dan itu dalam keadaan hati yang agak bimbang saat itu, karena itu merupakan anak kesayangan dan lain-lain, tapi akhirnya dia berkeyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya ya. Dia sudah dibawa Nabi Ismail untuk dijadikan kurban saat itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlasnya Nabi Ibrahim menyerahkan semua yang merupakan anak ya. Anak itu ya harta kesayangan kita lah istilahnya, yang spesial di dunia ini. Tapi beliau bisa korbankan gitu ya, beliau bisa mengikhlaskan untuk mengkorbankan. Dengan keikhlasan Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ismail tidak jadi sembelih, dan ini merupakan suatu apa ya, peristiwa yang sangat penting di dunia Islam ya, di dunia bahwa apapun yang di dunia ini yang spesial, harta, tahta, wanita dan macam-macam, itu tidak ada nilainya ya ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengambilnya gitu kan. Istilahnya kita harus secara ikhlas mengorbankan apapun yang kita punya ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya gitu, dan pasti akan dikasih karomah, dikasih apa ya, keindahan di balik itu semua gitu ya. Itulah makna yang menurut versi gue ya. Ini jadi kultum ya. Nggak balik lagi ke Vicky Naki ya. Jadi Vicky Naki ini ya udah hampir setahun lah ya dia kita mendampingi ber-YouTube. Hampir belum setahun lah, tapi sebenarnya kalau video digabung dengan video-video lama, dia udah hampir 1 tahun saya mengenal dia di YouTube gitu ya. Tentu peningkatan yang sangat pesat ya. Dia sekarang udah menjadi seorang artis lah, kita bisa dibilang menjadi seorang artis, dan penghasilannya pun dari berbagai macam apa ya, endorse, pendapatan dari YouTube dan lain-lain. Tentu akan meningkatkan taraf ekonominya, dan insya Allah dia tetap rendah hati, tetap apa ya, tetap rendah hati lah, tetap rendah hati, dan terus semangat bekerja, semangat mengeluarkan konten-konten yang bermanfaat menurut saya. Jadi kita lihat aja langsung channelnya dia sekarang ya, sekarang yang udah hampir 1 tahun itu.
channelnya Vicky Naki. Waduh, di mana nih? Ntar kita cari dulu channelnya Vicky Naki. Oke. Nah, ini dia sekarang udah mencapai 4,44 juta ya. Bayangin itu setara dengan artis-artis yang udah lama. Dan dia udah mencapai ini kurang dari 1 tahun menurut saya. Kurang dari satu tahun Vicky Naki udah mencapai di titik ini ya. Menurut saya itu prestasi yang luar biasa. Dan video-videonya juga terakhir dia bersama Elis ya, bersama Elis terus bergombalan dengan cewek-cewek di Ome. Jadi masih konsisten di konten Ome TV ya. Tapi sayang sekali nih ya, ini kritik atau apa ya namanya, enggak sama sekali tidak untuk menjelekan ya, tapi ini untuk memotivasi juga teman-teman. Jadi viewer dari Vicky Naki ini udah menurun sangat jauh dari pertengahan tahun yang lalu lah, di awal-awal tahun yang lalu, yang sehari itu bisa dengan gampangnya dia mencapai titik 1 juta. Tapi saat ini untuk mencapai 1 juta agak berat ya, walaupun udah 1 minggu, udah 2 minggu ada di YouTube ya. Ini kenapa ya? Mungkin harus di apa ya, harus dicari permasalahannya apa ya. Ini bukannya apa ya, ya harus dicari permasalahannya kenapa seperti itu gitu ya, kenapa sekarang susah sekali mencapai 1 juta viewer. Mungkin teman-teman subscriber dan lain-lain udah agak mengendor ya, karena mungkin kontennya tentang Ome aja ya. Padahal dulu awal-awal Vicky Naki itu sempat bikin vlog, daily vlog dan macam-macamnya, seperti yang pembikinan password, dan itu sebenarnya refreshing jadi nggak monoton di Ome TV ya. Ini masukan dari saya aja. Mudah-mudahan Vicky juga sadar akan hal itu, bahwa dia harusnya lebih berkembang lagi dari hanya sekedar membuat konten Ome TV ya. Jadi kayak konten berkurban kemarin itu sayang banget ya, kenapa nggak dijadiin konten gitu ya, atau yang lain ya, atau perjalanan ke Pekanbaru bertemu keluarga, itu kan bisa jadi konten ya. Tapi itu terserah Vicky, ini hanya masukan saya, dan mudah-mudahan teman-teman lebih bergairah lagi menonton tentang Vicky Naki di sini. Tapi memang Vicky Naki saat ini udah pekerjaannya udah lumayan banyak ya, banyak iklan, banyak endorse, banyak brand ambassador dan macam-macam, dan tentu fokus kerjanya agak terbelah-belah gitu ya. Mungkin YouTube ini belakangan agak mulai bukannya disingkirkan, bukan, maksud saya mungkin agak kurang fokus. Jadi untuk pembuatan YouTube, di samping pula mungkin PPKM ini agak susah untuk mencari konten di luar ya. Tapi mungkin Vicky Naki punya planning yang lain, nggak hanya di Ome TV. Kita tunggu aja. Oke. Dan selanjutnya kita ada berita dari Instagramnya Dayana ya. Instagramnya Dayana. Bentar, kita cari Dayana di mana nih? Dayana, oke. Nah ini di belakang dia. Jadi, nah ini menarik. Pada Idul Kurban kemarin, Dayana juga mengeluarkan Instastory ya tentang Idul Adha ya. Jadi di sini on the holiday of Kurban Bayram. Jadi di dalam liburan Idul Adha. Idul Adha mungkin di istilah Kazakhstan adalah Kurban Bayram ya. Kurban Bayram namanya jadi Idul Adha mungkin ya. Kazakh fry flat cakes and boraks in the morning. Jadi ini kayaknya seperti roti canai gitu ya. Roti canai dan roti apa nih? Roti odading. Jadi ini mungkin khasnya untuk Lebaran Idul Adha di Kazakhstan ya. Jadi mereka membuat kue khas seperti ini. Sama seperti di Indonesia kan punya, kalau Lebaran itu ada kue khas yang bisa ketupat, aopo dan macam-macam, dan mungkin berbeda di tiap negara itu berbeda. Dan ini salah satu makanan di Idul Kurban ya. Ya patut kita apresiasi juga ya. Jadi Dayana tetap
apa ya, karena di Kazakhstan juga memang mayoritas Muslim ya, walaupun Dayana kita tahu sendiri bukan seorang Muslim, tapi dia tetap menghormati, tetap memberi kita positif terhadap ibadah Idul Kurban ini dengan mempostingnya gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat bagus lagi ya, sangat bagus. Dan Dayana 18 years old, my life be like. Kadang-kadang saya nggak ngerti apa yang diomongin Dayana dalam status Instagram ya, tapi itulah ekspresi dia dalam bermedia sosial ya. Dan apalagi sekarang dia lagi gencar-gencarnya promo ya, promonya single album ya. Mudah-mudahan sukses terus Dayana dan sukses terus Vicky Naki. Itu adalah berita kecil dari Vicky Naki dan Dayana ya. Mudah-mudahan kalian terhibur, dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita ketemu lagi tahun depan untuk perayaan Idul Adha tahun depan ya. Mudah-mudahan Vicky Naki juga berkurban lebih banyak lagi. Oke, segitu aja informasi saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.